أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو الشكر الكائر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ماذا الإيمان؟ الإيمان nisfani. Al-imanu nisfani, nisfun bisabr wa nisfun bisukr. Segala puja dan puji sekuat tenaga kita limpahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita. Wah, banyak tadi dikatakan oleh rekan kita banyak nih, nggak cukup 24 jam menciptakan nikmat-nikmat Allah. Salawat dan salam tercurah kepada manusia pilihan, penyebab terjadinya segala sesuatu. Nah, ini penting nih. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyebab yang Allah ciptakan segala sesuatu. Mu'abdo, apa itu makna itu? Ya, yang kami muliakan, guru kita walaupun jauh, kita doakan dia sehat ya. Sehingga dia tetap lahir di negeri kita dan berkah ilmunya, amin. Dan juga yang muliakan insyaallah PKM Masjid An-Nur Ustaz Ansari ya, Asmari, maaf Asmari. Insyaallah ya kami muliakan, dengan insyaallah sahabat kita guru kita sehat di masjid. Ya. Selanjutnya dari ceramah tuh Al-Mujahid Allah, Al-Mujahid Allah. Ya. Ustaz Abdul Muthalib, apa yang Nabi Abdul Muthalib kakek ya? Oh kakek. Oh iya kakek. Ya, Ustaz Mahmud Jubabia. Yang mudah-mudahan besok lebih indah lagi, amin. Amin ya Rabbal alamin. Saya kasih sebutkan satu-satu lah. Ya, semuanya mereka rupanya abang kita Al-Habib Al-Allamah Al-Arifillah tawadhu banget Nabi Muhammad Al-Idrus, ibunya Al-Hamdi. Ya, beliau ibek jangan kasih tahu anak, nggak bisa. Beliau selalu hadir di mana saja. Banyak kabar di mana ada yang mau ngambil lagi, ngumpet nih. Berkat banget apa namanya sijat ini. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah hijrah, saudaraku semuanya, saya hanya manusia nekat, ilmu nggak ada, ya pemahaman kurang, amal kurang. Tapi Allah izinkan diri di sini, bingung saya jadi apa yang harus saya sampaikan? Gimana soalnya? Apa yang harus saya sampaikan kalau begini? Semuanya orang berilmu semua. Hah? Ya, apa yang saya sampaikan? Saya hanya nekat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Mudah-mudahan kita bisa pakai semua, amin. Amin ya rabbal alamin. Ada 2 atau 3 hal yang harus saya sampaikan, terutama yang saya bisa kita amalkan semuanya. Apa tuh 2, 3? Yang pertama, indahnya mendapatkan kelulusan iman. Saya ulang lagi ya.
indahnya mendapat kelulusan iman. Kelulusan iman. Yang kedua, indahnya mendapat kelulusan silaturahmi. Yang ketiga, indahnya mendapatkan kelulusan istiqamah. Apa itu indahnya kelulusan iman? Di dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman dan katakan ahasiban nas. Ayat Ustaz Qasim lupa ada sebutin dan yang kena terus jadi grogi nih. Kalau salah-salah dikit, mohon maaf, baru mana lagi dengan sampai anda manusia nekat, baca Quran berbrepetan, ya langsung aja dari drama. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyadroku amanna. Jangan sekali-kali kata Allah, bukan kata saya. Jangan sekali-kali kita mengaku diri kita beriman. Kalau sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama judulnya apa? Indahnya kelulusan iman. Udah lulus belum nih semuanya nih? Belum. Hah? Belum. Wallahu a'lam. Yang ciri-ciri seperti apa? Ada beberapa tamu yang datang. Cerita beberapa tamu dari mana-mana datang. Habib, bingung saya. Ulama sini, kiai sini, Habib sini. Sudah baca Waqiah 41 kali. Udah puasa, udah tahajud. Oh saya susah melulu ini, Bib. Bingung saya ini. Udah nanya kemana-mana, udah. Ya jadi kalau biasa terakhir dong ya. Jadi apa namanya panggil banserot jadinya saya. Ya, dan ketawa, sorry. Ya, kita nggak ada emosi karena enjoy aja. Ini adalah menjadi dua nih. Beb, manapun antum berada, aneh antren Beb. Ya kan, doa-doa aja biar memperoleh sehat. Amin. Amin. Tip gimana? Anda udah baca Waqiah, habis istighfar. Anda kok susah mulu, Beb? Oh gitu. Anda udah bingung ya. Anda hampir seujung sama Allah. Na'udzubillah min. Terus saya tanya sama dia, ente ngeluh nggak? Kadang-kadang, nah ini betul nggak kayak Gus Kim? Nih begini nih, jangan mengeluh. Barang siapa yang mengeluh berarti imannya masalah. Saya ulangi lagi ya. Barang siapa di antara kita, ini bukannya saya paling bagus, enggak, sama aja kita ya. Bahkan saya mungkin paling brengsek kali ya, mungkin. Barang siapa mengeluh, Allah nggak suka. Saya ingin tanya nih pada mujahid kita nih, Abdul Muthalib nih. Allah ngatur kita, apa kita ngatur Allah? Allah ngatur kita. Jadi kebanyakan kita nih cuma ngatur Allah gitu. Tahu diri dong. Ya Allah ya. Ini maaf. Ini pelajaran ya. Apa namanya? Inovasi. Tahu diri dong kita. Udah dikasih napas, udah dikasih jantung berdetak, udah di peredaran darah, udah dihidarkan sama Allah, udah dikasih oksigen. Mengeluh, masya Allah. Jangan mengeluh. Mulai hari ini dan besok jangan mengeluh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Kondisi sekarang ini nggak usah cerita deh. Ada akhir zaman. Dekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Mohon ampun seampun-ampunnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahasiban nas ayyadhaku. Kesusahan, kesulitan yang kita alami bukan Allah kejam, bukan.
Allah didik diri kita agar kita introspeksi diri, kesalahan mana yang kita lakukan. Apa yang penyebab terjadinya ini? Apakah salah Allah? Sekali lagi tidak. Kalau kita renungi, tafakuri, banyak-banyak mohon ampun, ihdinas siratal mustaqim ya Allah ya hayyu ya qayyum ya hafidna 'ala ta'zim rabbil alamin ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah jalan yang lurus. Akan dibuka dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ternyata salah saya. Paham ya? Jangan bangga. Kedua, jangan bangga diri gitu loh. Jadi keras boleh nggak? Keras dikit boleh nggak? Boleh ya? Tapi bukan kebencian. Ini gua kenalin Habib nih gua nih. Ini gua kenalin Kiai nih gua nih. Ya? Bukan begitu yang Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ada seorang ulama Kiai nanya sama Habib, berapa puluh ajaran Rasulullah SAW? Saya jawab satu. Oh, satu Bib ya. Satu Bib, satu. Apa ajarannya? Ana bu'istu liutamiman makariman akhlak. Dari situ kalau seuraikan nggak cukup nih sampai jam 8 nggak cukup. Ana bu'istu liutamiman makariman akhlak. Satu Rasulullah bawa akhlak, akhlak zahir, akhlak batin. Tanda-tanda kelulusan iman, tanda-tanda kelulusan iman, hati kita plong. Mudah-mudahan semuanya punya merasakan ya, hati kita plong, nggak ada masalah. Yang pertama tuh, iman. Jaga iman, jaga. Karena iman ini adalah tiket. Kadang-kadang saudara akhir saya ini kadang-kadang bikin ngeset juga nih kadang-kadang. Karena ya masuk TV dah. Tuh kan kalau nggak ikutin setan ada tonjok nih ya. Jangan ikutin setan atau kalau bahas setan lebih banyak lagi deh. Jangan ikutin setan. Ya, setan kau berusaha kan. Tadi sama mana aja lupa. Ya, jadi kembali lagi. Kita ini bukan orang lain. Satu Allah, satu Nabi, satu kitabullah. Haram diganggu saling mendolimi. Haram hukumnya saya kasih tahu. Ntar pulang gua selipung lah. Aku mau balik ngomong aja udah haram. Harus kasih sayang di antara kita satu dengan lain. Saya pernah ngancem Abah Jelani, tanya ke Ustaz Rohim, ya Ustaz Rohim, ya apa yang saya ngancem? Gua mau Ustaz Rohim mau datang duluan, nah Abah Jelani dulu datang duluan, karena dia kalah mana nih? Alhamdulillah, bukan bangga, bukan alhamdulillah. Saya kasih tahu ya, si jas ini, perkumpulan ini, barang siapa yang datang duluan dapat onta merah, dapat onta lebih hebat daripada sembahyang Jumat. Kenapa? Udah jam 3:30 bangun. Yang habis main di istrinya. Ini ada berapa nih yang habis main di istrinya? Mandi junub. Betul nggak? Betul nggak? Habis mandi junub jalan kemari. Di sini paling dibenci semuanya, terutama Abdul Muthalib nih, sahabat saya nih, paling dibenci nih sama Gus Dur nih, paling benci dia semuanya. Dibenci sama iblis. Yang hadir di sini dibenci sama iblis. Kenapa nggak tidur aja semuanya? Alhamdulillah. Dia dapat onta merah, mudah-mudahan saya yang Ustaz Rohim. Amin. Datang yang kedua dapat onta biasa. Datang ketiga sapi. Datang keempat kambing. Datang kelima ayam. Datang keenam telur. Kalau dapat telur udah deh. Udah belakangan ya, udah belakangan dapat telur. Ini maaf ya. Ini mudah-mudahan besok jangan belakangan dulu. Amin. Semangat dong. Jamaah bersama, ini bersama. Ini bukan kebencian, bukan motivasi.
Kan ada dua, amal ma'ruf, amal ma'ruf, amal ma'ruf semua bisa. Nahi munkar yang nggak berani orang. Kami politik, nahi munkar. Anda kalau nggak beres, Anda bilang nggak beres, tanya tuh, Ustaz apa namanya? Ustaz Zulkifli, ya Ustaz ya. Ustaz, kalau Anda bilang Anda kurang betul Ustaz ya. Bukan kebencian, bukan itu Ustaz Zulkifli. Rasa kasih sayang. Kalau dikatakan kebencian, biduhul syaitan fi qalbi, masuk setan di qalbi. Begitu masuk setan, ada sampai neraka jahanam. Mau nggak? Mau nggak? Jawab yang semangat. Mau nggak? Nggak mau kita. Jangan masukin setan di hati. Masuk setan di hati, emosional, mati neraka jahanam. Ini jangan main, ini jangan main. Saya sayang saya mudah-mudahan saya juga bisa selamat. Habib Rahmat bin Muhammad bin Ja'far bin sampai ke Kina Hasan belum tentu selamat, belum tentu. Di sinilah godaan setan yang paling halus banget. Itu amal banyak, tahajud banyak, pikir banyak, bangga. Setan masuk di situ. Allah nggak perlu tahajud mau enggak Allah nggak perlu. Betul nggak? Jawab yang dong, betul nggak? Betul. Apa sih yang Allah perlu apa? Yang Allah perlu adalah ana bu'istu bi'utarimal akhlak. Iman itu dua, sabar dan syukur. Ada nggak kita sabar? Ada nggak kita syukur? Jangan mengeluh, jangan. Saya punya utang bukan tanggung saya 1,8 miliar. Saya punya utang 1,8 miliar. Istri saya Umi sampai bingung. Udah jangan bingung, tenang aja. Abi bingung, nggak lebih tenang aja. Ada Allah kok. Sholat tobat, banyak-banyak istighfar. Membersihkan diri, sekaki semuanya. Alhamdulillah, percaya itu. Caranya nggak tahu saya juga nggak. Saya nggak ada niatan, gua mau cari duit, nggak ada saya. Tawakal aja sama Allah. Kayak Abah Muhammad. Mana-mana kita kan lihat apa ya, Pak ya? Rezeki dapat nggak, Pak? Dapat. Bagaimana? Itu Abah Muhammad tuh. Nggak ada niat, gua mau cari duit. Jangan. Murah. Jalanin aja. Sampaikan dakwah ilallah. Jaminan dia tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba belajar. Jangan minta sama orang, jangan. Saya pernah diuji sama Ustaz Abdul Muttalib. Ustaz, boleh Ustaz ya? Tangannya nggak pulang, bukan nanti. Digalak orang ini. Beb, ini kunci Beb. Di situ ada duit. Habib mau ambil berapa? Betul nggak? Mau mana Beb? Betul nggak? Tanya nih Saudara Muttalib. Mau nih? Kita mau ambil berapa? Ambil deh. Itu lagi ada duit. Ini Ustaz Abdul Muttalib nih. Tanya aku. Ane udah bilang Ustaz Zulkifli mau datang, udah bikin donat, udah bayar kacang, Ustaz Zulkifli nggak ada datang, masih sehat gitu. Ya kenapa Ustaz? Hah? Oh kerja. Ane mudah-mudahan guru kita semuanya hadir ini sehat, walafiat zahir dan batin, kuat lahir batin, bersama-sama satu hati, satu pikiran, satu jamaah. Insya Allah barokah kan tuh. Atur ngomong berapa menit lagi nih? Ya. Hah? Lewat. Udah lewat tapi cukup nih. Cukup ya? Cukup ya? Apa kelamaan nanti nih? Ya mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibahas panjang lebar nih. Nah, saya nggak tahu nih ada dua guru kita nih, ada Ustaz Maun, ada Ustaz apa namanya? Yang mana doa penutup di kalimat la ilaha illallah. Jangan pakai lagi, jangan. Ada pernah ngaji suatu tempat pembukaan Fatihah, penutupan Fatihah menurut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah tak itu penutupan la ilaha illallah ya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Satu hati, satu pikiran, satu jiwa, satu Allah, satu jamaah. Jangan ada kebencian antara jamaah dengan imam. Jangan ada kebencian antara imam dan jemaah. Masalah dipending oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kita kebersamaan sama-sama. Yang kalau kita mati potong siapa? Saudara kita juga ya. Saya mohon maaf apa yang baik dari Allah, yang buruk dari nafsu saya, dari ego saya.
warahmatullahi wabarakatuh.